Apa salahnya? Sini duduk. Duduk. Diriung dah sama lu 9 orang. Perasaan gue dari kelompok kita yang ngomong kasar lu doang. Punten, Gilang. Ya. Ketika kita berteman, ketika kita bergaul, kita berkelompok, kita bersahabat, tahu karakternya masing-masing. Yang ini mah kalau ngomong kasar sedikit baper, tersinggung. Yang ini mah cuek. Gilang contoh, ngomongin mamah, lu ngomongin Ipan, sampai lu bebusa, kita emang gak tersinggung. Cuek terserah. Cuek aja ya Pan, udah biasa. Kepikiran. Tapi ngomongin dia, belum tentu dia cuek, belum tentu dia terima. Siapa tahu baper, sakit hati, tersinggung, dan seterusnya. Jadi ketika kita bergaul dengan orang, apalagi namanya temen nongkrong, tahu persis karakter dia, kesukaan dia, kebiasaan dia. Tapi punten, kalau bilang katakan tadi, ngomongnya kelewatan. Kan yang bergaul nongkrong sama Anda bukan hanya Anda. Berapa orang geng Anda? Kurang lebih 7-10 orang. Oke, 10 orang yang nyebelin atu. Apa salahnya? Sini duduk. Duduk. Diriung dah sama lu 9 orang. Perasaan gue dari kelompok kita yang ngomong kasar lu doang. Lu bercanda sih bercanda, ada batasnya. Kita manusia, punya telinga, punya hati. Lu mau gak digituin? Jadi maaf. Dalam pergaulan kita, apalagi temen nongkrong kita, belak-belakan terus terang daripada lu ngomongin di belakang. Langsung ngomong. Gue gak suka lu ngomong begitu. Karena Nabi Muhammad saja sahabatnya karakternya beda-beda. Beda-beda. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang kasar, ada yang galak, ada yang ngomongnya kencang, ada yang pelan-pelan, ada yang ilmuwan, ada yang pedagang. Itu karakter mereka. Jadi kita yang beradaptasi dengan teman kita, jangan berharap dia beradaptasi dengan kita. Begitu cara berpikirnya. Oke. Siap. Ya. Ya makasih mah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh Kang Gilang. Oke, satu lagi deh, siapa yang mau nanya? Yang di sini mangga. Sok Ibu. Sok. Boros baru udah lunas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiani dari Majelis Taklim Ak-Nur Bandung. Tanya Mama yuk. Yuk. Mah, saya sebagai manusia ya, gimana caranya untuk menjaga supaya lisan dan hati kita itu terjaga supaya tidak gibah gitu. Oke. Menjaga dari gibah. Rasul bersabda, dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Kalau daging tadi baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau daging tadi buruk, seluruh tubuh akan buruk. Apa itu? Hati. Makanya yang dinilai oleh Allah bukan wajah, bukan bentuk tubuh, tapi hati kita. Kenapa? Wajah bentuk tubuh pemberian Allah. Anda lihat Ali Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Gak bisa nawar. Ya ini jidatnya begini, hidungnya begini, senyum. Beda sama yang ini. Ini bukan pesanan kita, pemberian Allah. Tapi hati yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa ditatar, bisa dididik, bisa disekolahkan. Makanya Rasul mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa jasadikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, yang tampan rupawan, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hati kamu. Makanya diatur oleh Allah bagaimana menata hati di Quran dan di sunnah Rasul. Karena hati ada 3. Yang pertama hati yang hidup. Mengenal Allah, mencintai Allah. Dia ibadah kepada Allah. Kalau ngomong karena Allah, diam karena Allah. Memberi karena Allah, menolak karena Allah. Semua yang dia lakukan, yang dia ucapkan. Tujuannya satu, hanya libtigha imardatillah. Mengharapkan ridho Allah. Titik. 2. Ada hati manusia yang mati. Orang yang hatinya mati tidak mengenal Allah. Tidak mencintai Allah. Apalagi ibadah kepada Allah. Semua yang diucapkan karena nafsu. Dia diam karena nafsu. Memberi karena nafsu. Menolak karena nafsu. Semua karena nafsu. Sementara kita tahu. Orang yang haus. Kalau minum air laut bukan makin hilang hausnya. Makin haus. Makanya orang yang hatinya mati. Ibarat orang yang minum air laut terus
terus makin banyak dia berbuat dosa. Kenapa? Tidak sadar ada Allah. Titik. 3, ada orang yang hatinya mati. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Al-Baqarah ayat 10. Di hati mereka ada penyakit. Ditambah lagi oleh Allah penyakit hati mereka. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mana jangan-jangan kita. Edan eling. Kalau lagi ngaji kayak orang eling. Bener. Ya Allah banyak dosa gue. Ya Allah ibadah saya kurang. Ya Allah sedekah saya kurang. Dan seterusnya. Lagi ngaji. Pulang ngaji. EGP. Emang gue pikirin. Edan eling. Makanya ada lihat sinetron. Jelag putih sebelah kanan. Ngebisikan yang baik-baik. Gambaran malaikat. Jelag kiri. Ngebungkeluk. Hidung ngajurung kunung. Itu membisikin yang jelek. Ini gambaran setan. Mana yang menang pada saat dia datang. Malaikat dan setan. Mana yang mantap? Iman atau kekufuran kita? Makanya jangan-jangan kita yang sakit. Bisakah hati yang sakit diobati? Bisa. 3 caranya. 1, tingkatkan iman dan ketakwaan. Yang kedua, jauhi perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, banyak bertaubat dengan dosa yang kita lakukan. Resepnya 3, insya Allah hati yang sakit menjadi sehat kembali. Begitu. Sudah cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di zaman sekarang sih yang dijaga itu tidak hanya ucapan lisan saja. Tangan, jari jemari. Juga itu komentar di sosial media. Ya. Aduh tidak ada sopan santunnya ya Maya. Boleh jari dengan lidah ucapan. Dengan jari jemari kita ngetik. Atau dengan penghidaan kepada orang dari ketikan. Menghujat orang, netizen maha benar dan seterusnya. Banyak sekali cara daripada dosa yang dia lakukan. Hati-hati Anda berpikir sebelum bicara. Berpikir sebelum Anda ngetik. Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iya. Istilahnya saring dulu baru sharing. Ya, makanya orang yang benar beriman. Berpikir dengan hati baru ngomong. Kalau orang yang tidak beriman ngomong dulu emang gue pikirin. Suka dengar? Iya. Itu. Menyinggung orang emang gue pikirin. Yang penting gue asal goblek doang. Jangan juga, iya. Oke kalau begitu. Makanya hati dulu berpikir benar apa salah. Baru ucap. Hati-hati dengan lisan kita ya. Kalau begitu Mama boleh doa untuk kita semuanya? Yuk, Mangga. angkat tangan. Hadirkan hati semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.